Pernahkah kamu merasa hidup seperti tidak memberi jeda, seolah badai datang satu demi satu, tanpa memberi waktu untuk bernapas? Masalah yang satu belum selesai, yang lain sudah menunggu di depan. Pikiran dipenuhi kekhawatiran, hati terasa berat, dan di dalam dirimu muncul pertanyaan yang sulit diucapkan dengan jujur. Sampai kapan semua ini harus aku hadapi? Di luar, kamu mungkin masih terlihat kuat, masih tersenyum, masih menjalani hari seperti biasa. Namun jauh di dalam dirimu, ada bagian yang mulai terasa retak. Ada kelelahan yang tidak terlihat orang lain. Tetapi bagaimana jika sebenarnya badai itu tidak datang untuk menghancurkanmu? Bagaimana jika justru di tengah kekacauan itulah kamu bisa menemukan kedamaian yang paling dalam? Bagaimana jika ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan tentang siapa dirimu ketika menghadapi semua itu? Hari ini kita akan berjalan bersama dalam sebuah perjalanan batin. Perjalanan untuk memahami bahwa damai tidak selalu ditemukan di luar sana. Ia tidak selalu datang dari keadaan yang sempurna. Kadang kedamaian justru ditemukan di dalam diri kita sendiri. Dan seringkali ia muncul tepat di tengah badai yang paling keras. Salah satu kenyataan paling sulit dalam hidup adalah menerima bahwa kehidupan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah. Kita sering tumbuh dengan harapan bahwa jika kita berusaha cukup keras, hidup akan berjalan sesuai rencana. Namun kenyataan seringkali berbeda. Langit yang tadinya cerah bisa tiba-tiba berubah mendung. Harapan yang kita pegang bisa terasa menjauh. Doa-doa yang kita panjatkan belum juga menemukan jawaban, dan di situ hati mulai dipenuhi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Badai dalam hidup tidak selalu datang dalam bentuk yang sama. Kadang ia hadir sebagai kehilangan seseorang yang kita cintai. Kadang ia muncul dalam bentuk kegagalan yang tidak kita duga. Kadang ia datang melalui pengkhianatan dari orang yang paling kita percaya. Aida juga badai yang tidak terlihat oleh siapapun. Badai berupa konflik batin, kecemasan yang terus berputar dalam pikiran, atau rasa tidak tenang yang sulit dipahami, bahkan oleh diri kita sendiri. Semua itu memiliki satu kesamaan. Mereka mengguncang kita. Mereka membuat kita mempertanyakan diri sendiri. Mereka membuat kita bertanya tentang masa depan. Banyak orang percaya bahwa kedamaian hanya bisa hadir ketika semua masalah selesai. Namun jika kita melihat hidup dengan jujur, kita akan menyadari satu hal penting. Masalah tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berubah bentuk. Hari ini kita mungkin berjuang menghadapi kesulitan finansial. Besok mungkin kita menghadapi konflik hubungan. Setelah itu mungkin datang kekhawatiran lain yang berbeda. Jika kita menunggu sampai hidup benar-benar bebas dari masalah untuk merasa tenang, kemungkinan besar kita akan menunggu sepanjang hidup tanpa pernah menemukan ketenangan itu. Karena itulah menerima bahwa badai adalah bagian dari kehidupan bukanlah bentuk kekalahan. Justru sebaliknya, penerimaan adalah langkah pertama menuju kedewasaan. Ketika kita berhenti melawan kenyataan, hati kita mulai membuka ruang baru, ruang untuk memahami, ruang untuk belajar, ruang untuk bertumbuh. Saat kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Disitulah sesuatu berubah. Perspektif. Kita mulai bergeser. Dan perubahan cara pandang adalah pintu pertama menuju kedamaian batin. Setiap badai membawa pelajaran yang seringkali baru kita pahami setelah waktu berlalu. Saat kita berada di tengah kesulitan, kita sering merasa bahwa semuanya hanya penderitaan. Namun bertahan-tahan kemudian, kita sering melihat kembali masa itu dengan cara yang berbeda. Kita menyadari bahwa justru di masa sulit itulah kita belajar banyak hal tentang diri sendiri. Kita menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak kita sadari. Kita belajar tentang kesabaran. Kita belajar tentang ketahanan. Kita belajar bahwa kita mampu bertahan lebih kuat daripada yang pernah kita bayangkan. Ketika hidup mengguncang kita, sebenarnya ia sedang membentuk kita. Ia mengikis ego kita, mematahkan ilusi bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Dan ia mengajarkan satu kebenaran sederhana, bahwa manusia tidak memiliki kendali penuh atas hidupnya.
Rasa sakit yang kita alami bukanlah hukuman. Ia adalah proses. Proses yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih matang. Ketika kita memahami ini, kita berhenti melihat diri sebagai korban. Kita mulai melihat diri sebagai seseorang yang sedang ditempa kita, tidak bisa mengendalikan badai yang datang. Namun kita bisa belajar mengendalikan layar perahu kita. Dan disitulah kekuatan sejati berada. Sahabat Lentera Hikmah, seringkali badai paling besar dalam hidup bukanlah yang terjadi di luar sana. Badai itu justru terjadi di dalam kepala kita sendiri. Pikiran manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan cerita. Kadang cerita itu penuh harapan, namun seringkali cerita itu dipenuhi kekhawatiran. Ketika masalah datang bertubi-tubi, pikiran kita cenderung memperbesar semuanya. Kita mulai membayangkan kemungkinan terburuk. Kita memutar ulang kegagalan masa lalu. Kita mengkhawatirkan masa depan yang bahkan belum terjadi. Tanpa kita sadari, kita mulai hidup di dalam bayangan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Padahal, banyak dari ketakutan itu sebenarnya belum tentu nyata. Namun karena kita terus memikirkannya, ia terasa begitu nyata dan menakutkan. Di titik inilah, banyak orang merasa benar-benar lelah. Bukan hanya karena masalah yang mereka hadapi, tetapi karena pikiran mereka sendiri tidak pernah berhenti bekerja. Belajar menenangkan pikiran bukan berarti menolak kenyataan. Bukan pula berpura-pura bahwa masalah tidak ada. Sebaliknya, itu adalah kemampuan untuk merespons kenyataan dengan lebih sadar, lebih jernih, lebih bijaksana. Kita perlu memahami bahwa tidak semua pikiran layak untuk dipercaya. Pikiran sering dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Ia bisa dipengaruhi oleh luka yang belum sembuh. Ia juga bisa dipengaruhi oleh ketakutan yang belum pernah kita hadapi secara langsung. Karena itu, apa yang terasa seperti kebenaran mutlak di kepala kita, kadang hanyalah gema dari luka lama. Ketika kita mulai mengamati pikiran tanpa langsung bereaksi terhadapnya, kita sedang menciptakan sesuatu yang sangat berharga. Sebuah jarak antara stimulus dan respons, dan di dalam jarak itulah kebijaksanaan lahir. Di dalam jarak itulah kita mendapatkan kesempatan untuk memilih. Memilih apakah kita akan bereaksi dengan emosi atau merespons dengan kesadaran. Mengendalikan pikiran memang bukan hal yang mudah. Ia bukan keterampilan yang muncul dalam semalam. Pola berpikir yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun tidak akan berubah hanya dalam 1 atau 2 hari. Namun setiap kali kita memilih untuk tidak larut dalam pikiran negatif, kita sedang melatih kekuatan baru dalam diri kita. Seperti melatih otot yang sebelumnya jarang digunakan. Setiap kali kita mengganti sudut pandang yang penuh ketakutan dengan perspektif yang lebih rasional dan penuh harapan, kita sedang memperkuat kemampuan batin kita untuk tetap tenang. Seiring waktu, pikiran yang tadinya menjadi sumber kekacauan mulai berubah menjadi alat yang membantu kita melihat hidup dengan lebih jelas. Dan ketika pikiran mulai tenang, masalah yang sama seringkali terasa jauh lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena cara kita memandangnya berubah. Ketika pikiran menjadi lebih tenang, kita mulai mampu melihat masalah dengan lebih objektif. Kita bisa membedakan mana yang benar-benar membutuhkan perhatian segera, dan mana yang sebenarnya hanya kekhawatiran yang dibesar-besarkan oleh pikiran kita sendiri. Banyak dari kelelahan mental yang kita rasakan sebenarnya bukan berasal dari situasi yang kita hadapi, melainkan dari cara kita menafsirkan situasi tersebut. Interpretasi kita terhadap suatu kejadian seringkali menentukan bagaimana kita merasakannya. Jika kita memandang sebuah kesulitan sebagai bencana yang menghancurkan segalanya, maka emosi kita akan mengikuti pandangan itu. Namun jika kita melihat kesulitan sebagai tantangan yang bisa dipelajari, pengalaman emosional kita akan sangat berbeda. Di sinilah kita mulai memahami sesuatu yang penting. Ketenangan bukanlah hadiah dari keadaan yang sempurna. Ketenangan adalah hasil dari disiplin batin. Disiplin untuk mengarahkan pikiran. Disiplin untuk memilih perspektif yang lebih bijaksana. Disiplin untuk tidak membiarkan hal-hal yang berada di luar kendali kita menguasai seluruh ruang dalam hati. Salah satu langkah penting dalam proses ini
adalah melatih kesadaran diri. Ketika kita mulai mengenali pola pikir yang berulang seperti kebiasaan menyalahkan diri sendiri, membayangkan kegagalan sebelum mencoba, atau selalu mengantisipasi penolakan kita, mendapatkan kesempatan untuk memperbaikinya. Kita bisa mulai mengganti pola tersebut dengan cara berpikir yang lebih sehat, lebih realistis, dan lebih penuh harapan. Perubahan ini mungkin terasa kecil di awal, namun dampaknya sangat besar, karena ketika pikiran menjadi lebih jernih, hati pun menjadi lebih ringan. Situasi di luar mungkin belum berubah, masalah mungkin masih ada, tetapi di dalam diri kita sudah muncul ruang yang lebih luas, ruang yang memungkinkan kita bernapas lebih lega, ruang yang memungkinkan kita melihat kehidupan dengan lebih tenang, dan dari sanalah kedamaian perlahan mulai tumbuh. Sahabat Lentera Hikmah, ada saat dalam hidup ketika usaha terasa seperti menemui jalan buntu. Kita sudah mencoba berbagai cara. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, namun hasil yang diharapkan belum juga datang. Di titik seperti itu, manusia sering merasa kecil. Logika terasa tidak cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi. Harapan mulai goyah, dan hati mulai mencari tempat bersandar yang lebih tinggi dari sekadar kemampuan diri sendiri. Disinilah keimanan memainkan perannya. Keimanan kepada Allah memberi kita rasa aman yang tidak bergantung pada keadaan dunia yang berubah-ubah. Ketika seseorang benar-benar percaya bahwa setiap peristiwa terjadi dalam pengawasan dan ketetapan Allah, ia mulai melihat kehidupan dengan sudut pandang yang berbeda. Ia menyadari bahwa tidak ada satupun kejadian yang terjadi secara sia-sia. Bahkan hal-hal yang tampak kecil sekalipun memiliki hikmah yang mungkin belum kita pahami sekarang. Keimanan mengajarkan kita untuk melepaskan sebagian beban yang selama ini kita pikul sendirian. Kita tetap berusaha, kita tetap berikhtiar, namun kita tidak lagi merasa harus mengendalikan seluruh hasilnya, karena kita memahami bahwa hasil akhir selalu berada dalam rencana Allah yang jauh lebih luas dan bijaksana daripada rencana manusia. Dalam Islam kita diajarkan dua sikap penting, sabar dan tawakal. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, dan tawakal bukan berarti menyerah pada keadaan. Keduanya adalah keseimbangan antara usaha yang maksimal dan penyerahan hati kepada Allah. Kita melakukan apa yang mampu kita lakukan, namun kita tidak membebani diri dengan kecemasan berlebihan terhadap hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ketika seseorang benar-benar bertawakal, hatinya terasa lebih ringan. Ia tidak lagi terobsesi untuk mengontrol setiap detail kehidupan. Ia tidak lagi memaksa semua hal berjalan sesuai rencana pribadi. Ia fokus pada usaha yang bisa ia lakukan hari ini, dan ia menerima hasilnya dengan keyakinan bahwa itulah yang terbaik menurut Allah. Setiap doa yang kita panjatkan juga memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Doa adalah pengakuan paling jujur bahwa kita membutuhkan pertolongan, bahwa kita tidak mampu berjalan sendirian, bahwa kita membutuhkan bimbingan, kekuatan, dan petunjuk dari Allah dalam keheningan malam. Ketika dunia terasa sunyi dan tidak ada seorang pun yang melihat air mata kita, seringkali justru disitulah hubungan paling tulus antara hamba dan Tuhannya terjalin. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan, yang ada hanyalah hati yang berbicara dengan penuh kejujuran, mengakui kelemahan, dan memohon kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Keimanan membuat kita percaya bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia. Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari proses pembentukan diri. Setiap ujian memiliki pelajaran yang akan memperdalam kedewasaan kita. Ketika seseorang benar-benar yakin bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya, ia tidak lagi terlalu gelisah memikirkan masa depan. Ia memahami bahwa apa yang memang ditakdirkan untuknya tidak akan pernah tertukar, dan apa yang bukan untuknya tidak akan pernah benar-benar menjadi miliknya. Keyakinan seperti ini melahirkan optimisme yang sehat, bukan optimisme kosong yang mengabaikan realitas, tetapi harapan yang berakar pada kepercayaan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, bahwa setiap fase gelap dalam hidup memiliki batas waktunya sendiri. Orang yang bersandar kepada Allah
tidak berarti hidupnya bebas dari masalah. Mereka tetap menghadapi kesulitan seperti orang lain, namun mereka memiliki sesuatu yang membuat mereka tetap tegak. Sebuah kekuatan batin, kekuatan yang menjaga hati mereka agar tidak tenggelam dalam keputusasaan. Keimanan menjadi jangkar yang menahan perahu hati, agar tidak hanyut ketika ombak kehidupan datang bertubi-tubi. Dengan jangkar itu, kita tetap memiliki arah, tetap memiliki pijakan, dan tetap mampu melangkah, meskipun badai belum sepenuhnya reda. Melalui ibadah, zikir, dan refleksi diri, kita mulai menemukan sumber kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi dunia. Ia tidak bergantung pada stabilitas ekonomi. Ia tidak bergantung pada pengakuan manusia. Ia juga tidak bergantung pada keberhasilan duniawi. Sumber kedamaian itu berasal dari kedekatan dengan Allah. Dan ketika hati dekat dengan Allah, ketenangan menjadi lebih mudah dirasakan. Bahkan ketika masalah belum sepenuhnya selesai. Sahabat Lentera Hikmah, kesabaran seringkali disalahpahami. Banyak orang mengira sabar berarti diam tanpa perasaan. Seolah-olah orang yang sabar tidak pernah merasa marah, tidak pernah merasa sedih, dan tidak pernah merasa kecewa. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kesabaran bukanlah tidak merasakan emosi. Kesabaran adalah kemampuan untuk mengelola emosi. Ia adalah kemampuan untuk tetap stabil ketika perasaan sedang bergejolak. Setiap manusia pasti pernah mengalami kekecewaan, pasti pernah merasa marah, pasti pernah merasa ingin menyerah. Namun, ketahanan emosional menentukan bagaimana seseorang merespons perasaan tersebut. Apakah ia akan membiarkan emosinya menguasai dirinya, ataukah ia memilih untuk tetap bertindak dengan kesedihan? Ketahanan emosional tidak muncul begitu saja. Ia terbentuk melalui pengalaman hidup, melalui kegagalan, melalui kekecewaan, melalui ujian yang memaksa kita untuk belajar menahan diri. Setiap kali kita menahan amarah dan memilih berpikir jernih, sebenarnya kita sedang memperluas kapasitas hati kita. Kita sedang membangun fondasi karakter yang lebih kuat. Orang yang memiliki ketahanan emosional bukan berarti tidak pernah menangis. Mereka tetap merasakan kesedihan, namun mereka tidak membiarkan kesedihan itu menenggelamkan seluruh hidup mereka. Mereka mampu bangkit kembali. Kesabaran juga mengajarkan kita untuk menghargai proses. Tidak semua perubahan terjadi dengan cepat. Pertumbuhan seringkali membutuhkan waktu yang panjang, dan hasilnya tidak selalu terlihat dalam waktu singkat. Ketika kita berada dalam situasi yang memancing emosi, mengambil jeda sejenak untuk bernapas, menenangkan diri, dan menata ulang pikiran adalah bentuk kekuatan yang luar biasa. Karena tidak semua orang mampu menunda reaksinya demi memilih respons yang lebih bijaksana. Ketahanan emosional juga membantu kita menghadapi kritik, dan penolakan tanpa kehilangan kepercayaan diri. Kita memahami bahwa satu kesalahan tidak menentukan nilai diri kita. Kita memahami bahwa setiap manusia memiliki ruang untuk belajar dan berkembang. Dalam perjalanan hidup, kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak memahami perjuangan kita. Ada yang meremehkan usaha kita. Ada yang menyakiti kita dengan kata-kata. Namun ketika kesabaran sudah terlatih, kita tidak lagi membiarkan sikap mereka merusak kedamaian batin kita. Kesabaran membantu kita melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Apa yang terasa sangat berat hari ini, bisa jadi suatu hari akan menjadi pelajaran yang kita syukur. Karena melalui kesulitan itulah, kita menemukan sisi diri yang sebelumnya tidak pernah kita kenal. Dan melalui proses itulah, kita menjadi lebih kuat. Sahabat Lentera Hikmah, setelah seseorang melalui perjalanan panjang menghadapi badai kehidupan, mengelola pikiran, menguatkan iman, dan melatih kesabaran, biasanya muncul satu kesadaran yang lebih dalam, bahwa kedamaian yang telah ia bangun di dalam dirinya tidak seharusnya berhenti sebagai pengalaman pribadi saja. Kedamaian itu seharusnya menjadi cahaya yang bisa menerangi orang-orang di sekitarnya. Dunia yang kita tinggali hari ini seringkali dipenuhi kegaduhan. Perdebatan terjadi di mana-mana. Emosi mudah tersulut. Orang-orang bereaksi cepat tanpa sempat memahami satu sama lain. Dalam situasi seperti itu, kehadiran satu pribadi yang tenang memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang sering kita sadari. Ketenangan memiliki daya menular ketika seseorang tetap stabil di tengah tekanan. Orang lain di sekitarnya sering ikut merasa lebih tenang,
Menjadi pribadi yang damai bukan berarti kita selalu memiliki jawaban atas setiap masalah orang lain. Bukan pula berarti kita harus menjadi penolong untuk semua orang. Kadang cukup dengan menjadi pendengar yang tidak menghakimi. Kadang cukup dengan hadir tanpa memberi tekanan. Kadang cukup dengan memberikan ruang bagi orang lain untuk merasa dipahami. Ketika seseorang sedang marah atau gelisah, respons kita yang tenang dapat meredakan ketegangan. Karena emosi seringkali mereda ketika tidak mendapatkan perlawanan di dalam keluarga. Seseorang yang mampu menjaga ketenangan sering menjadi penyeimbang. Ketika konflik muncul, ia tidak memperkeruh suasana dengan ego. Ia tidak memaksakan dirinya selalu benar. Ia mencoba memahami sudut pandang setiap orang. Dan dari situlah solusi seringkali muncul di tempat kerja. Orang yang tenang sering menjadi sosok yang dapat dipercaya. Karena bahkan ketika tekanan meningkat, mereka tidak mudah panik. Mereka tidak terburu-buru menyalahkan orang lain. Mereka tetap fokus mencari jalan keluar. Sikap seperti ini menciptakan rasa aman bagi orang-orang yang bekerja bersama mereka. Di lingkungan sosial, pribadi yang damai sering menyebarkan energi positif. Kesabaran dan empati mereka perlahan menginspirasi orang lain untuk bersikap serupa. Dan tanpa disadari, lingkaran kebaikan mulai terbentuk. Menjadi sumber kedamaian juga berarti menjaga lisan dan tindakan. Satu kalimat yang diucapkan tanpa pertimbangan bisa melukai hati seseorang. Namun satu kalimat yang penuh kebijaksanaan bisa menguatkan seseorang yang sedang hampir menyerah. Ketika kita memilih untuk tidak terlibat dalam gosip, tidak terpancing provokasi, dan tidak memperbesar masalah kecil, kita sedang membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara emosional. Kedamaian yang kita miliki terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain, dari kemampuan kita memaafkan, dari keberanian kita meminta maaf, dan dari ketulusan kita membantu tanpa mengharapkan balasan. Pribadi yang benar-benar tenang juga tidak mudah menghakimi, karena mereka memahami bahwa setiap orang sedang menghadapi perjuangannya masing-masing. Ada luka yang tidak terlihat. Ada badai yang tidak diketahui orang lain. Karena itu, mereka memilih bersikap lebih empatik daripada reaktif. Kehadiran seseorang yang damai bisa menjadi pelabuhan bagi hati-hati yang lelah. Tempat di mana orang lain merasa diterima tanpa syarat. Dan dalam dunia yang sering terasa keras, kehadiran seperti itu adalah anugerah yang sangat berharga. Ketika kita menjaga kedamaian di dalam diri, kita tidak hanya memperbaiki kualitas hidup kita sendiri, kita juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih harmonis. Karena perubahan besar dalam dunia selalu dimulai dari satu individu yang memilih untuk hidup dengan cara yang berbeda. Pada akhirnya, hidup mungkin tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari badai. Selama kita masih hidup di dunia ini, akan selalu ada ujian, akan selalu ada kehilangan, akan selalu ada ketidakpastian. Namun, yang bisa berubah adalah cara kita memandang semuanya. Yang bisa tumbuh adalah cara kita merespons. Dan yang bisa kita latih setiap hari adalah hati yang tetap teduh meskipun langit sedang gelap. Kedamaian bukanlah sesuatu yang datang setelah semua masalah selesai. Kedamaian adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk menerima tanpa menyerah. Keputusan untuk percaya meskipun hasilnya belum terlihat. Keputusan untuk tetap lembut meskipun dunia terkadang keras. Dan keputusan untuk bersandar kepada Allah ketika langkah terasa berat. Mungkin hari ini badaimu belum reda. Mungkin masih ada tangis yang belum kering. Mungkin ada doa yang belum menemukan jawabannya. Namun percayalah, setiap proses sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih dalam imannya. Tidak ada kesabaran yang sia-sia. Tidak ada air mata yang luput dari perhatian Allah. Karena itu, berhentilah menunggu hidup menjadi tenang, agar kamu bisa merasa damai. Mulailah menjadi tenang, agar badai sebesar apapun tidak lagi mudah mengguncang hatimu. Karena pada akhirnya, badai akan berlalu. Namun, pribadi yang telah belajar tenang akan tetap berdiri. Dan semoga setelah mendengar renungan ini, kamu tidak hanya mencari kedamaian, tetapi menjadi kedamaian itu sendiri.